Come on, put them together I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh,
kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar apa yang disampaikan Bapa itu berasal dari isi hati-Mu untuk setiap teman-teman hamba di Next Gen. Bapa, Engkau berkati mereka, urapi mereka, siapkan hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu, agar mereka Bapa bisa melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan firman ini terus bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan mereka Bapa, dan menjadikan rema dalam kehidupan mereka Bapa. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami suka berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom Next Gen, shalom. Nah, saya yakin kita semua pasti dalam keadaan sehat, kita semua pasti dalam keadaan yang sukacita, kita semua dalam keadaan yang wow, luar biasa banget. Kenapa? Karena ini udah di minggu terakhir bulan November. So, bentar lagi udah mau masuk ke Desember dan Natal. Ya kan, kebetulan di gereja kita pasti ada Natal tanggal 25 untuk Natal umumnya. Dan di Next Gen ada Natal nggak ya? Tunggu aja ya. Nanti kita bakal infokan ada Natal atau kagaknya. So, tapi minggu ini kita bakal belajar firman lagi. Nah, minggu ini saya dikasih tema itu tentang setia pada janjinya. Nah, tapi saya mau lebih mengangkat lebih ke arah berpegang pada janji Tuhan di masa yang sulit. Nah, kenapa sih kok temanya jadi berbeda ya? Sebenarnya nggak berbeda, itu satu, ya kan? Tema besarnya itu adalah setia pada janjinya, tapi saya ngambil subtema yang lebih kita itu gimana caranya kita setia untuk menerima janjinya Tuhan, setia pada janjinya Tuhan, yaitu kita dengan cara berpegang pada janjinya Tuhan, apalagi di masa-masa yang sekarang ini. Nah, saya baca dulu ya. Berjalan bersama Tuhan tidak selalu menyajikan jalur mulus bebas hambatan kayak macam jalan tol. Kadang-kadang pasti berat dan berliku-liku, kayak naik gunung, turun, terus ntar turun ke lembah lagi, jadi kayak ada naik turunnya lah. Bahkan juga kita sering merasa namanya lelah, kita juga merasakan namanya ragu, kita merasa namanya kayak udah capek banget akan tetap setia gitu kan. Terus kita sampai berpikir, Tuhan sampai kapan gitu kan, Tuhan sampai kapan gitu kan janjinya Tuhan bakal tergenapi buat gue gitu kan. Tuhan sampai kapan nih gue harus tetap setia nunggu janjinya Tuhan, tapi kok sampai sekarang belum terjadi juga gitu. Nah, kita bakal rangkum itu menjadi 2 pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimanakah kita dapat teguh memegang janji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang mungkin jauh daripada baik gitu kan. Terus yang kedua, bagaimana caranya Tuhan memenuhi janjinya gitu. Nah, yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Oke, itu yang pertama. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 9. Oke, 2 Petrus 3 ayat 9. Saya baca ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke. Nah, di ayat A dibilang kan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Janji Tuhan dalam Alkitab itu mungkin banyak banget, ada ribuan bahkan gitu kan. Tapi di firman Tuhan ini di Petrus dikatakan Tuhan gak pernah lalai sama semua janji-janjinya. Tuhan gak pernah lalai untuk menepati setiap janjinya. Mungkin manusia sering kali berjanji cuman janji doang gitu kan, atau mungkin lupa atau melewatkan sebuah janji itu sendiri. Nah, karena dianggapnya ya sepele gitu kan, udahlah besok masih bisa lagi kok, besok masih bisa lagi lah. Atau mungkin ada juga yang kayak sengaja lah gue nggak nepatin janji gitu kan, karena ya emang nggak penting juga gitu kan. Nah, tapi apakah benar Tuhan akan menepati janjinya?
balik lagi ke firman tadi, Tuhan nggak pernah lalai, Tuhan nggak pernah lupa, Tuhan nggak pernah yang namanya sengaja ngelupain janji-janji, tapi dia menepati janjinya Tuhan. Kenapa? Karena apa? Setiap janjinya Tuhan kalau ditepati, kita pasti bakal mengalami hal yang luar biasa banget, pastinya amazing banget, yang nggak kita duga, yang nggak kita sangka, yang bahkan di luar daripada ekspektasinya kita sendiri. Itu makanya kenapa dibilang Petrus ini mengatakan bahwa Tuhan itu nggak pernah lalai akan setiap janji-janjinya. Makanya kenapa kita percaya aja sama Tuhan, kita tetap setia aja sama Tuhan, dan jangan pernah yang namanya ngeraguin Tuhan, dan jangan pernah namanya ngeraguin janjinya Tuhan sama kita. Kita sabar, tunggu waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik. Amin. Oke, ingat ya, yang pertama, Tuhan nggak pernah lalai untuk menepati janjinya. Oke, nah yang kedua yaitu kita harus berjalan dengan iman. Mudah bagi kita untuk percaya pada janjinya Allah jika harapan itu atau permintaan kita itu cepat terkabulnya gitu kan. Namun apakah kita bisa berpegang atau setia sama janjinya Tuhan kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang udah hopeless banget deh gitu kan. Nah, sama kita belajar lagi di firman Tuhan. Yuk kita buka di Ibrani 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Nah, di situ di firman dibilangkan, tetapi tanpa iman nggak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, yang kedua, kita harus berjalan dengan iman. Kita harus punya iman. Balik lagi ke pelajaran-pelajaran, mungkin khotbah-khotbah sebelumnya sudah ada menyampaikan tentang iman. Hidup kita itu sebagai orang Kristen haruslah hidup yang dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kita bimbang atau khawatir atau bahkan meragukan, karena hidup kita kayak sama aja nih kayak biasa, nggak ada perubahan nih, kayaknya cuman di sini-sini aja dia cuman stuck gitu kan. Teruslah melangkah bersama Tuhan dengan iman, karena iman akan membawa kita kepada janjinya Tuhan. Nah, balik lagi yang kedua, jadi yang pertama kan kita Tuhan tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Yang kedua, berjalan dengan iman. Kita harus punya iman dulu sama Tuhan. Kalau di firman Tuhan kan, iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, ya kan? Apalagi kalau kita memiliki iman yang besar. Karena apa tadi dibilang? Iman akan membawa kita kepada janjinya, ya kan? Iman akan membawa kita kepada janji-janjinya. Ada nggak sih tokoh Alkitab kak yang punya iman, terus Tuhan menepati janji-janjinya? Ada, yaitu Abraham dan Sarah. Kalau tahu kisahnya tentang Abraham dan Sarah yang pengen banget punya anak tapi belum dikasih Tuhan. Tapi suatu saat pas Tuhan bilang kamu akan punya anak. Tapi pada saat itu umur Sarah dan Abraham itu udah nggak muda lagi. Mereka udah hampir 100-an gitu kan. Dan dalam tanda kutip udah nggak mungkin lagi bisa punya anak. Tapi Tuhan berkata kamu akan punya anak gitu loh. Nah, apa yang dilakukan Abraham? Yaitu dia tetap setia sama Tuhan. Dia taat, dia tetap nurut sama Tuhan. Oke Tuhan, gue percaya. Oke Tuhan, gue beriman, gue bakal punya anak. Oke Tuhan, dia terus turut sama Tuhan. Tuhan bilang apa, Tuhan bilang A, dia lakukan A. Tuhan bilang B, dia lakukan B. Tuhan suruh pergi ke sana, dia ngikut pergi ke sana. Nah, sampai suatu hari Tuhan tepati janjinya itu, dia punya anak dari Sarah yang bernama Ishak. Ya kan? Disitulah yang dimana Ishak menjadi anak kebanggaannya dari Abraham dan juga Sarah. Kenapa? Karena ini adalah anak yang dinantikan oleh Abraham dan Sarah. Setelah berapa puluh tahun dia sudah bergumul dan akhirnya Tuhan tepati janjinya. Balik lagi kayak tadi yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan, kita sabar menunggu dan pasti percaya seperti Abraham,
Tuhan bakal nepatin janjinya tepat waktu. Amin. Nah, balik lagi, jika Abraham mau setia menunggu nih pemenuhan janji Tuhan kurang lebih sekitar 20-an tahun gitu kan, bagaimana dengan kita, anak-anak muda yang mungkin dalam tanda kutip pikirannya masih labil, mungkin hatinya masih bimbang, masih ada keraguan lah. Aduh, ini Tuhan bakal jawab doa gue gak ya? Aduh, Tuhan bakal nolong gue gak ya? Aduh, Tuhan bakal kabulin gak ya? Gimana nih, gue mau setia gitu kan? Ah udahlah, nanti aja, toh gue biasa-biasa aja, masih kayak gini-gini juga. Kita harus belajar lagi dari Abraham. Dia tetap setia meskipun apa yang dia inginkan belum terwujud. Nah, kayak tadi dibilang Abraham itu hampir berpuluh-puluh tahun lah, hampir 20-an tahun dia tetap setia nunggu janjinya Tuhan. Masa kita cuman yang kayak ya mungkin hitungan hari atau mungkin hitungan bulan belum ditepati janjinya sama Tuhan, kita udah langsung hopeless, kita udah langsung udah nggak setia lagi sama Tuhan, udahlah, nggak usah lagi lah bangun hubungan intim sama Tuhan lagi, udahlah lupain aja. Jangan, kita tetap setia dengan kita memiliki iman sama seperti Abraham. Amin. Nah, jadi yang pertama tadi, Tuhan ingat Tuhan gak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dan kedua, berjalan dengan iman sama seperti Abraham. Amin. Kita belajar dari tokoh Alkitab itu ya. Terus yang ketiga, hiduplah seolah-olah telah menerima janjinya. Nah, setelah melalui ujian iman kayak Abraham menanti keturunannya, Tuhan kembali mencobai Abraham, gak tanggung-tanggung, ia minta Ishak untuk dipersembahkan. Tahu ya kisah itu ya. Bayangkan nih, jadi udah berpuluh-puluh tahun dia nunggu anak ini, dan Tuhan nyuruh, coba persembahkan korban, anakmu itu sebagai korban untuk persembahan gitu kan. Nah, balik lagi, apa lihat responnya Abraham? Ya Tuhan, saya nurut. Ya Tuhan, dia taat. Abraham gak pernah namanya nolak. Enggak Tuhan, dia kan udah gue tunggu lama-lama. Enggak, dia tetap iya Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi ketika saat itu? Yang terjadi adalah pas saat Abraham nurut gitu kan sama Tuhan, dia bahkan memberkati dia lebih lagi. Dia bahkan menerima janji yang luar biasa lagi, yang lebih daripada apa yang dia pikirkan gitu kan. Nah, makanya pembelajaran buat kita adalah ketika kita sudah menerima janjinya Tuhan, terus diminta kita untuk beriman lagi, untuk ya udah sama seperti Abraham menyerahkan, berkorban lagi gitu kan. Kita nggak pernah namanya ragu sama Tuhan. Jangan pernah ragu lagi sama Tuhan. Ikutin aja apa maunya Tuhan, karena kita yakin Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kapan dan janji Tuhan itu bakal terjadi sama kita. Mungkin besok, lusa, atau mungkin minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, kita nggak pernah tahu. Makanya kita terus membangun iman kita sama Tuhan, dan jangan lepaskan iman kita sama Tuhan. Jangan pernah ragu sama Tuhan, sama seperti Abraham yang dia terus beriman, dan dia terus berpegang teguh sama janjinya Tuhan bahwa ya Tuhan, gue yakin gue bakal dapat. Sama seperti itu, kita harus punya iman seperti itu, dan kita harus hidup seolah-olah ya Tuhan, gue udah terima. Yes Tuhan, gue udah terima. Oke Tuhan, gue udah terima nih, gue udah mengalami gitu. Jadi berangan-angan kayak oke Tuhan, gue udah terima janjinya Tuhan. Jadi membuat kita tetap setia sama Tuhan, tetap membuat kita tetap menggebu-gebu minta lagi sama Tuhan. Nah, jadi yang terpenting bukan apakah kita menikmati janjinya Tuhan atau tidak, melainkan yang terpenting itu adalah iman kita yang akan diuji sama Tuhan. Kita setia nggak sama Tuhan? Balik lagi, kita di masa-masa yang sulit kayak gini, kita tetap fokus nggak sama Tuhan? Kita tetap bangun hubungan yang intim nggak sama Tuhan? Meskipun janjinya Tuhan itu belum didapat dalam waktu dekat, ya kan? Tapi nanti pas sudah dapat di waktu yang tepat, pasti kita bakal sukacitanya luar biasa banget. Karena apa?
Tuhan memberikan pada waktu yang terbaik. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Amin. Oke, itu aja firman hari ini, dimana kita setia pada janjinya itu ya, dengan tadi ingat banget yang pertama, bahwa Tuhan nggak pernah lalai. Dia selalu menepati janji-janjinya sama kita. Yang kedua, berjalan dengan iman. Kita harus memiliki iman sama seperti Abraham dan tetap setia untuk menunggu janjinya Tuhan. Dan yang ketiga, hidup seolah-olah kita itu udah menerima janjinya Tuhan. Jadi ya udah, enjoy ngadapin masa-masa yang sulit sekarang ini ya, gue enjoy. Karena apa? Gue berjalan sama Tuhan, gue ada Tuhan bersama dengan gue gitu, ada Tuhan di hidup gue gak bakal takut lagi, gue gak bakal khawatir lagi meskipun wah lagi pandemik nih, ekonomi sulit, wah lagi pandemik nih, segala sesuatunya ntar jadi buruk atau kayak gimana. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan, Tuhan bakal cover, Tuhan bakal cukupi, Tuhan bakal penuhi apapun segala kebutuhan kita. Amin. Oke, itu aja firman pada sore hari ini. Jadi buat teman-teman Next Gen, buat adik-adik, buat semuanya, yuk sama-sama jadikan firman ini jadi rema. Kita mau belajar dari seorang Abraham yang mempunyai iman yang begitu luar biasa dan tetap setia sama Tuhan untuk dia menerima janjinya Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya pada waktu yang terbaik. Amin. Oke, tutup Alkitabnya. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa untuk kami, sehingga kami mendengarkan firman pada sore hari ini menjadikan kami untuk memiliki iman yang lebih lagi Bapa, luar biasa lagi, sama seperti Abraham ya Tuhan. Kau berkati kami, Kau urapi kami Bapa di masa-masa yang sulit seperti ini, yang dimana Tuhan apapun keadaan kami saat-saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupi, dan Tuhan akan melindungi setiap kami ya Bapa. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, virus atau apapun itu Bapa. Kami percaya ditolak dalam nama Yesus, karena kami ada dalam perlindungan Tuhan, karena kami ada beserta dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh masa depan kami juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.